Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Indro. Apa kabar Mas Indro? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita belum kenal, tapi saya lihat Anda di TV waktu itu. Kojek ya. Rasanya itu yang pertama kali saya lihat PSP dan Warkop di Iya. Di ulang tahun TVRI yang ke-16. Dwi Windu TVRI tahun 78. Nah, benar itu. Berarti saya benar SMP itu ya. Iya, jadi gini, sebetulnya kami kan Warkop itu kan dari mulai radio ya. Radio kita zaman segitu saya masih SMA memang, tapi senior saya ini Mas Dono Mas Kasino kami beda 8 tahun. Jadi mereka ini aktivis mahasiswa ya, sehingga akhirnya diminta untuk oleh programmer Prambors yang kebetulan juga mantan aktivis kami dulu. Oke. Terus siaranlah kami obrolan di warung kopi. Kenapa obrolan di warung kopi? Sorry, aktivisnya siapa nama? Boleh tahu nggak itu? Temi Lesanpura. Oh, Mas Temi. Okay. Temi Lesanpura itu sampai terakhir itu dewanya radio ya. Dia terus kebetulan Rudi Badil juga dekat sama dia, jadi Dil anak-anak bawa ini gitu. Nah akhirnya bikin obrolan di warung kopi. Kenapa? Karena waktu itu memandang bahwa warung kopi itu tempat paling demokratis di negara ini gitu. Kayak gitu jadi itu. Nah, dalam perjalanannya kami juga show, tapi show-nya cuma di kampus-kampus gitu. Nah, sampai akhirnya kita show di lebih lagi bukan di kampus tapi dari alumni kampus ya. Jadi di kedokteran waktu itu terus ketemu sama Mus Mualim. Mus Mualim mikir ini lucu juga ya. Ngelucu tapi pakai jeans sama baju kotak-kotak doang gitu. Kami dulu ciri khasnya pakai baju flanel tuh. Iya. Pakai ngejeans gitu, ngelawak kayak gitu tanpa zaman segitu kan pelawak pakai pakaian perempuan, pakai gitu kan. Iya. Ini lucu nih udah gitu Dan nyindir. rasanya waktu itu belum banyak ya show yang nggak ada. Iya. Waktu itu boleh dibilang kita nggak punya saingan yang begitu. Tapi lingkungan kampus ya, Iya, tadinya. Nah, sampai akhirnya Mas Mualim ajak itu ke TV. Nah, ajak ke TV kebetulan di awal tahun 77 booming banget. 78 awal booming banget. Kemudian diminta untuk ngeramein Dwi Windu TVRI. Walaupun sebetulnya rada-rada dijagain juga nih. Jangan ngomong apa-apa ya, gitu. Nah, ya akhirnya kita memparodikan. Padahal nggak ada ITE dulu ya? Kenapa? Dulu belum ada ITE ya? Oh belum ada ITE, belum. Sama sekali belum, tapi lebih parah dari ITE ya. Ada undang-undang subversif ya. itu momok banget zaman dulu itu. Nah, ya udah akhirnya itu kita gitu. Jadi karena nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi kita parodiin macam-macam. Dulu kan top-topnya Kojek itu. Iya. Apa? Telisa Falas ya kayak gitu. Jadi saya itu kan sebetulnya kalau di close up saya tangan saya gini nih. Oh gitu. Pegang lollipop. Karena ya? dia kan buntung kan tangannya. Telisa Falas kan buntung saya kayak gitu. Gitu terus kebetulan waktu itu lagi top-topnya Mario Kempes kan. Habis Piala Dunia itu kan kayak gitu. Saya sok ngomong Latin kayak gitu karena ini kan juga orang Itali sebetulnya Telisa Falas kan jadi Latin kayak gitu saya sok ngomong gitu. Itu sebetulnya yang bikin itu. Karena tapi yang pasti kan jadi gini Mas, waktu itu saya perhatikan ya, saya SMP lah itu. Mungkin Mas Indro juga baru tingkat awal itu ya. Enggak mungkin kalau SMP itu beda cuma dikit. SMA mungkin. SMA. Jangan gitu lah, gue SMP waktu itu. Enggak lah. Iyalah. Aku itu 78 itu aku naik tingkat 2. Nah, tingkat 2. Saya kelas 3 lah itu. SMP. Kelas
Enggak lah, SMA kelas 2. Saya masih lebih muda loh, Mas. Cuman nggak mau dibilang tua aja. Tapi begini, yang waktu itu yang kita, ini zaman itu ya, Iya. kan hampir sama mereka inilah, ya masih muda-muda. Gitu. Sekarang ini ya. Sekarang ini iya. gitu. Jadi ada segar itu adalah, oh ini ada pesan dari kakak-kakak mahasiswa gitu loh kira-kira. Iya. Ya, kakak-kakak mahasiswa yang menyampaikan pesan ke publik, ya kritiknya itu kan parodinya itu kan pesan sebetulnya. Betul. Yang sebetulnya kita nggak bisa dapatkan dari tempat lain. Iya betul. Nah sekarang saya lari ke hari inilah gitu. Sebetulnya kan pesan itu tetap perlu, Mas. Banget. Banget ya. Banget. Untuk hal-hal yang tidak ada aturannya, kan Betul, gitu ya. betul. Adab, tentang norma, Betul. tentang etika, tentang value dan sebagainya. Gimana Mas Indro melihat dunia perpesanan hari ini? Itu warkop banget gitu. Kemarin saya dapat Lifetime Achievement Award. Saya lihat ada beberapa pejabat di situ. Saya kepengen bilang, jadi saya terima kasih pada siapapun, termasuk pada RCTI waktu itu. Sebetulnya saya nggak mengharapkan, kami nggak mengharapkan penghargaan apa-apa, karena ya inilah kami. Ketika kami menjadi seniman, maka nafas kami adalah karya. Gitu. Jadi kami selalu bernafas, kami selalu ingin berkarya. Dan satu hal lagi, nafas kalau tanpa kesehatan, hal-hal yang berusaha, nggak mungkin ini. Jadi kami juga selain kami hanya berkarya, tapi kami juga hanya kepingin mengingatkan sesuatu ketika kami mampu mengingatkan. Gitu. Terima kasih Indonesia, saya bilang. Kayak gitu. Waktu itu saya ngomong kayak gitu. Karena kami lahir dari situ. Saya harus ngomong kami walaupun saya waktu itu masih SMA karena kami memang satu grup warkop. Kalau boleh saya buka sekarang, warkop itu sebetulnya sebuah kegiatan yang masih, ini mereka udah sarjana nih semuanya. Oh, tapi kasino. Udah saat itu udah sarjana. Mereka sarjana 76. Oh. Ya kan? Mereka seperti juga aktivis yang lain kan pada saat itu juga udah ada yang udah jadi sarjana segala macam. Tetapi bagaimanapun mereka ini kemudian merasa masih mahasiswa, di mana saat itu atmosfernya mahasiswa itu benar-benar wakil dari suara rakyat. Karena wakil yang sebenarnya tidak berfungsi apa-apa saat itu. Sekarang enggak ya, sekarang lebih. Sekarang berfungsi? Sekarang lebih. Lebih tidak berfungsi. Lebih nggak berfungsi karena mereka hanya mewakili suara partai masing-masing, bukan rakyat. Kayak gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang dilakukan. Jadi kecintaan mereka ketika saat mahasiswa masih terbawa. Sampai kayak merasa wajib untuk kita saling mengingatkan. Ketika jalur-jalur resmi yang harusnya mengingatkan, yang harusnya mewakili rakyatnya tidak berfungsi, maka kami kepingin seperti mahasiswa yang lain bahwa kami akan mewakili suara rakyat. Saat itu kan memang masih seragam banget ya saat itu ya. Artinya belum ada belum ada kebebasan yang artinya belum ada. Oh, mahasiswa ini suaranya begini. Ada dulu kami masih benar-benar satu suara. Betul. Jadi kayak warkop sendiri ditemukannya kan pada saat perkemahan mahasiswa dalam rangka ini. Dalam rangka demo besar-besaran yang akhirnya berkembang menjadi malari. Oh gitu. Iya. Itu perkemahan mahasiswa UI di Cibubur. Jadi yang gerakan mahasiswa yang Jadi memang ditujukan untuk itu. Saya cuman nggak berani ngomong itu mahasiswa se-Indonesia atau UI aja. Saya sampai sekarang
Ya saya waktu itu masih Iya. 73 tuh saya masih kelas 3 SMP. Gitu. Oh, diawalinya di situ Iya, ya? dia awalnya di situ. Ada 2 orang Kasino dan Nanu menjadi MC di sebuah Happy Unggun yang mematarantaikan orasi dari masing-masing ini, dan di baliknya Rudi Badil. Oke. Nah, Temi ngelihat nih, Dil, seru nih kayaknya kalau gue pindahin ke radio nih gitu. Maka dipindahkanlah acara ini ke radio. Ke Prambors ya. Jadi memang sebetulnya awalnya memang udah seperti itu gitu. Iya. Sampai akhirnya di tahun 74 kan akhirnya meledak Malari. Iya. Tuntutannya kan Jepangisasi itu dulu, sama satu lagi Taman Mini Indonesia Indah yang barang Butin, itu kan 10%. punya Butin itu dulu. 10%. Iya. 10%. Ya kan, mengambil dari Filipina, dari Imelda Marcos itu. Nah, Mas, ini menarik ya, Mas. Ada 2 hal yang saya lihat menarik di sini. Pertama, dengan segala keterbatasan waktu itu, setidaknya ada upaya sungguh-sungguh atau luar biasa dari orang-orang yang merasa diuntungkan karena dia jadi mahasiswa, gitu kan? Ya, untuk tetap menyuarakan. Setuju banget. Gitu Aku ya? setuju banget karena memang itu yang kami rasakan, bahwa kami termasuk orang-orang yang beruntung sehingga kami harus istilah seremnya mendarma baktikan keuntungan kami itu untuk seluas-luasnya. Betul. Keuntungan untuk masyarakat gitu loh. Betul. Jadi kayak Bener banget nih ya itu memang bener ya kesimpulan itu. soul-nya. Betul. Nah, tapi juga yang menarik, tolong koreksi saya salah kalau saya salah. Orang-orang yang berada di lingkungan Prambors itu juga bukan orang sembarangan. Ya, Ini Prambors Radio atau Prambors RT, karena Prambors itu sebetulnya nama RT, nama lokasi. Jadi itu singkatan dari Jalan Prambanan, Mendut, Borobudur sekitarnya, makanya disebutnya RT Prambors. RT Prambors. Iya. Kalau radionya? Radionya didirikan memang oleh orang RT itu, RT situ kan. Yang notabene ya memang bukan orang-orang sembarangan. Di situ itu dulu itu juga kita baru tahu setelah kemarin-kemarin gitu, ternyata ada 4 jenderal angkatan darat, 4 jenderal angkatan laut, 4 jenderal polisi, 4 jenderal angkatan udara. Nah, itu aneh tuh, sama 4 duta besar. Nah, yang ada di Iya, itu kita baru tahu setelah itu. Iya ya, aduh 4 ya gitu. Nah, artinya kan lingkungan itu atau mungkin juga para pendirinya kan bukan orang-orang sembarangan. Iya. Ya kan? Orang-orang yang mungkin ketika itu juga hidupnya di eranya Pak Harto dan sebagainya. Kemudian, ya karena kan? sebelum itu memang sudah seperti itu, udah 4 jenderal itu dari Orde Lama ya. Karena kalau dibilang misalnya jenderal angkatan daratnya Haji Saleh, orang nggak ada yang tahu udah Haji Saleh siapa ya. Hamengkubuwono itu jenderal loh. Oh, itu jenderal? Oh iya, angkatan darat ya. 9. Makanya beliau kan dulu pertamanya Menhan. Oh, oke. Saya Gitu. juga lupa. Iya, itu. Terus ada hasil angkatan lautnya, ada Ali Sadikin, ada Sudomo bahkan di situ juga. Sudomo juga di situ. Iya, angkatan udara ada Maki Perdana Kusuma, ada KSAU pertama Surya Dharma kayak gitu. Jadi memang orang sebetulnya lebih banyak orde lamanya sih daripada orde barunya di situ. Ya, makanya sebagian besar jenderal di situ akhirnya jadi petisi 50. Iya. Betul. Nah, itu yang sebetulnya mau saya tanya. Iya. Apakah mereka tetap bersikap kritis itu? Kan petisi 50 itu adalah kristalisasi daripada sikap kritis. Iya. Mereka ketika itu sudah mendapatkan represi dari kekuasaan dari Pak Harto belum? Sudah. Sudah, diantaranya kan Pak Harto tidak mau satu atap dengan mereka kalau kondangan sekarang kayak gitu. Sudah. Tapi aktivitas itu tidak bahkan mohon maaf dengan ucapan mohon maaf sekali pada keluarga itu. Ali Sadikin misalnya dengan Sudomo itu udah
nggak anu sama sekali, nggak usah kayak gitu. Pengawalnya aja kalau bisa tembak-tembakan, padahal rumahnya depan-depanan. Padahal sama-sama angkatan laut. Angkatan laut sama-sama. Cuma memang Ali Sadikin kan lebih di pasukan Iya, iya. Dia kan pernah Danjen KKO, Iya, iya. marinir ya. Ya, gitu. Oke, jadi akhirnya pilihannya jadi Iya memang, tapi memang jauh lebih banyak yang kontra ya ketimbang yang pro. Gitu. Yang pro di situ boleh dibilang hanya Pak Domo. ya, Pak ya, Domo. ya. Karena beliau saat itu kan Pangkokamtib ya, Panglima ya. Komando Keamanan dan Ketertiban. Ya. Dia yang bisa mengeluarkan undang-undang subversif. Itu kalau perlu nggak pakai pengadilan. Ya, 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 ya. Sempat terancam undang-undang subversif nggak? Sering. Sering ya? Iya, karena gini. Yang paling Ini seru- sekarang saya buka nggak apa-apa ya gini. Iya. Orangnya juga udah nggak ada semua. Ada salah satu ajudan beliau akhirnya jadi panglima apa ya lupa Pak Armabar apa gitu. Bung depannya saya lupa tuh Kayhatu. Itu Kayak di hatu. samping dia ajudan, dia juga dekat sama kami. Jadi dekatnya bukan bela kami enggak, tapi memperingatkan gitu. Hati-hati kau ya. Udah ada di map kuning itu di Bapak. Waduh, kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa kita dalam pantauan juga. Karena map itu, yang dibilang map itu adalah map yang benar-benar diperhatikan. Ada kayak lampu merah itu. Jadi ada map merah, map kuning, map Map hijau. Kalau map hijau memang sudah mulai diperhatikan, tapi belum, ya hanya diperhatikan. Map kuning ini sudah diwaspadai. Gitu. Map merah ini, petisi 50 tuh map merah semua. Oh. Iya. Oh, jadi mapnya itu diwarnain apa? Di istilahnya warnanya gitu lah. Itu, Iya, iya, istilahnya. iya. Saya nggak tahu benar-benar mapnya berwarna itu atau tidak, pakai map apa enggak, gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi kira-kira itu. Gitu. Pernah dijemput nggak, Mas? Zaman itu? Zaman warkop ya, Oh, sering. sering. Iya, jadi Yang misalnya paling apa ya, menarik apa tuh? kita kalau ke rumah enggak ya. Oh. Kalau ke rumah karena kita kadang-kadang suka dengar kita nggak ada di rumah gitu. Dan jemputnya kan aneh mereka zaman dulu. Itu mereka preman pasti. Mereka preman, ada Sindro nggak? Ada perlu nih gini-gini kayak gitu. Jadi bukan benar-benar tentara. Tapi kalau dijemput oleh dulu tentara ya lebih bukan Laksus apa namanya? Laksus, dulu ya? Laksus pelaksana ya. khusus. Jadi kan di daerah juga ada. Itu bahkan kita tuh hormat banget. Jadi turun dari pesawat misalnya kemarin Bu Sri Mulyani dimasalahin kan, dijemput mobil di bawah gitu. Iya kan? Wah kami dulu dijemput sering dijemput tapi mobil tentara. Sampai ke apron? Iya. Sampai ke airport terus langsung dibawa ke dulu Skogar ya. Skogar ya, iya. Tapi diperiksa dulu di sana gitu. Tapi cuma ditanya aja dan Iya, ditanya doang. nggak sempat ditahan kan? Nggak pernah ditahan. Saya justru ditahan pernah justru di universitas ya. Kami sama-sama nurunin rektor kami yang waktu itu ketua Golkar kan. Kayak kita turunin rame-rame, saya malah kena. Saya kena. Nginep di Kodim. Mas, ini salah satu, ya ini kan ya zaman sudah berubah. Ya. Dan negara kita ini juga sudah semakin bergantung kepada rakyatnya. Maksud saya begini, kalau dulu kita punya kekayaan alam luar biasa, Mas. Betul. Ada minyak, ada hutan, ya, ada apa dan sebagainya. Kalau hari ini kan kekayaan negara ini adalah dari rakyatnya, Iya. dari pajaknya. Mas Indro bayar pajak nggak? Bayar pajak Bayar. dari awal ya. Dari orang belum tahu ada pajak kita Udah bayar. Kami daerah punya NPWP dari tahun 80-an. Oke. Iya, itu pun atas saran dari
seorang senior, saya sebut aja Om Kris Biantoro yang Kris Biantoro. ya mereka memperhatikan kami ya, selain Om Musmalim saat itu. Iya. Memperhatikan kami, waduh lu perlu lu ada orang-orang kayak lu gini mahasiswa yang bersuara kayak gitu, bukan sekedar ini. Dan lu punya ilmunya kayak gitu. Iya. Tapi saranku kau bersiap lah. Kau dia rentan diapa-apain. Jadi ketika lo bersih, ketika lo memenuhi semua hak lo sebagai rakyat, lo punya kekuatan lah kayak gitu. Oke. Salah satunya ya udah lalu sekarang udah mulai dapat duit dari show, dari siaran, bayar pajak lah. Gitu. Akhirnya kita daftar. Gitu. Oke. Memenuhi kewajiban. Iya. Haknya? Sampai sekarang saya sebetulnya harus mengartikan hak itu sebetulnya apa ya? Kan udah bayar. Iya. Saya sampai nggak tahu itu arti hak itu apa. Jadi tahu kewajiban. Kayaknya ya sebetulnya bukan hanya saya, kayaknya bangsa ini memang perlu belajar apa sih artinya hak itu. Oke. Kayaknya gitu. Ya. Padahal haknya udah dicacah ya, Mas. Harusnya. Amandemen undang-undang itu sudah rinci itu. Iya. Pasal 28, pasal 33 Iya. gitu ya. Udah ditambahin dengan turunan yang jauh lebih rinci. Iya. Tapi pemenuhannya mungkin belum. Belum ya gampangnya gini. Belum ada standar pelayanan minimumnya. Kan kalau SPM ya kan, kalau ada hak berarti kan ada ukurannya sampai semana kan gitu ya. Iya. Hak makan siang ya apakah boleh mesen segala macam atau yang penting 4 sehat 5 sempurna misalnya gitu. Iya. Ya itu kan ada ukurannya. Harusnya. Nah ini memang problem. Tapi saya kembali kepada soal pajak tadi Mas. Mas Indro ngurus pajak sendiri? Enggak sih. Enggak. Ada yang menguruskan gitu. Ada yang Karena ngurusin. sebetulnya kan harus diketahui juga bahwa susah ya. Kadang-kadang kita susah untuk menghitung kayak MPO menghitung pajak orang sama MPP gitu, menghitung pajak perusahaan kan beda-beda. Oh pajak ya. Pajak OP, Ya, pajak OP. perusahaan. Ya. Harus dibantu sih. Harus dibantu. Dari dulu kami dibantu. Kalau dulu dibantu sama orang pajaknya, langsung ada orang yang kita. Kalau sekarang kami mengambil ada konsultan pajak. Konsultan pajak. Pernah lebih bayar Mas? Beberapa kali dan jadi masalah dan saya sekarang kalau bisa kurang bayar aja lah, jangan lebih bayar. aja ya. Karena ternyata malah ribet ya. Gitu. Oh oke. Iya, Ribetnya? saya beberapa kali. Ribet lah, kita diperiksa, malah jadi akhirnya kita didenda. Wah ternyata ini, ternyata itu. Oke. Padahal kita nggak ngisi sendiri, kita yang ngisi yang ahlinya dari sana. Iya, Kan kita sebetulnya dapat pendampingan. Nah, cuma celakanya itu kadang-kadang setahun sekali pendampingnya beda. Ya kan? Jadi ketika kita Maksudnya pendampingnya beda tukar orang lain lagi. Oh oke. Ya kan? Oke. Saat itu ya. Oke. Sampai saya 2 kali kejadian lebih bayar. Saya udah bilang janganlah nggak kita ambil. Karena saya jujur ya, jujur. Pernah yang pertama-tama lebih bayar, toh yang dapat ke kita nggak segitu juga, ya kan? Oh pas restitusi ya, menarik itu. Iya benar itu nggak segitu juga dapatnya kan. Potong ini itu juga lah. Oh ya. ada potong ini itu. Iya lah, biasa lah kayak gitu kan, gitu. Iya, kayak gitu dan iya. dan itu kita waspadai banget. Iya. Bukan masalahnya kelak di kemudian hari gitu loh. Setahun 2 tahun kemudian dan itu berlaku surut. Diperiksa misalnya tahun 2016 katanya kan, kita di 2020 periksa 2016. Lagi belakang. Dan itu kemudian dari 16 sampai 20 diperiksa semua tuh. Ya. Ada aja kesalahan kita. Ada aja. Nggak mungkin nggak ada kesalahan, itu nggak mungkin. Karena peraturannya juga berubah-ubah Iya. setiap saat. Dan dendanya gila-gila. Iya. Kadang-kadang suka, kami dapatnya nggak segitu loh. Kadang-kadang kita mikirnya gitu, Iya. sekian ratus juta, mak ngeri kali nggak segitu kami dapatnya. Iya. Gitu. Kadang-kadang susah memberi pengertian.
Nah ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hari ini saya kira harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dan juga yang ngurusin negara, pemerintah, gitu ya. Karena 80% daripada biaya negara ini sekarang itu adalah dari pajak. Betul. Ya kan? Dan setengah dari pajak itu adalah pajak-pajak yang otomatis sudah kita bayar, nggak pakai dihitung. Ya. Ya, PPN, Betul. cukai, gitu Iya. ya. Dan Beli sebagainya. ini, beli itu. Beli ini, beli itu. Nah, ketika besarannya itu adalah setengah dari 80%, ini sesuatu yang penting, sesuatu yang besar gitu loh Mas. Kewajibannya aja segitu istilahnya kan, kayak Kewajibannya gitu, segitu kan? Iya. gitu loh. Pada satu hari kita akan berpikir, saya sudah bayar terus saya dapat apa? Gitu. Ya. Kan tidak selamanya orang itu terus mengalah. Ketika yang dia sendiri sudah kekurangan, pasti dia akan Ya, itu yang saya pikir itu bukan soal mengalah atau menang-menangan, tapi gini, roda berputar ya. roda berputar. Ada orang yang memang sedang di atas dengan pembayaran pajak yang sekian. Ketika dia di bawah seperti apa nih gitu kan, maksudnya kan kayak gitu kan. Betul. Iya. Betul. Itu sih sebetulnya yang harusnya kita tahu tapi kita tidak tahu menahu. Iya, iya. Dan itu menurut saya tidak terlalu sulit, Mas. Sederhananya, sederhananya beginilah. Mas Indro pasti punya kartu kredit lah, pernah punya kartu kredit lah. Kan kartu kredit itu kita nggak pernah ketemu sama banknya. Iya. Tapi dia bisa menagih exactly berapa yang harus kita bayar, gitu kan? Betul. Dan kalau kita nggak bayar juga kena dendanya juga, jelas. Bukan denda, bunganya dan segala jelas, kan gitu. Iya. Apa susahnya kalau dia melakukan hal yang sama sehingga tidak perlu kasus lebih bayar itu jadi memusingkan kepala pembayar pajak? Ya loh Mas? Betul. Kan dia punya catatan sendiri. Iya. Dia tahu kok ini lebih atau kurang gitu loh. Nah, kenapa mesti di Amerika tuh Mas ada namanya tax day ya. Saya lupa bulannya. Pada bulan tertentu itu pajaknya langsung dikirim ke warganya. Kalau kelebihan. Kalau kelebihan gitu kan. Itu kan di Amerika, ini kan Konoha ya. Ini Konoha. Konoha. Tapi maksud saya ya harus lebih maju dong. Karena apa? Karena pembayar pajak itu Mas, bukan hanya konglomerat hari ini. Kita semua bayar pajak gitu loh. Perokok itu. Perokok itu dasar, 2/3 dia bayar. Banget. Betul. Gitu loh. Nah dia harus mikirin dong, nggak bisa dan ya sorry harus belajar dan harus mengerti bahwa yang bayar pajak satu hari akan bertanya kepada Anda, gitu ya. Ya, tapi kan celakanya gini, Mas. Ini suara rakyat, mohon maaf kalau salah atau kalau pikirannya agak. Kami itu semacam dididik untuk saya katakan semacam dididik untuk kalau bisa lo nggak ngerti apa-apa deh, kalau bisa lo tetap bodoh. Ini mohon maaf kalau saya salah, tapi inilah yang saya rasakan. Kayak gitu. Dalam semua hal, termasuk dalam pajak. Gitu. Artinya apa? Artinya kita sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa, bahkan nggak menjadi tidak kepengen ngerti apa-apa. Kenapa? Ya karena kayaknya dikondisikan supaya gitu. Ya, oke. Ya, kita ambil yang gampang. Mungkin agak sulit kalau kita ngomong soal pajak ini karena kita harus konkret punya apa ya? NPWP, contoh kasus, ya. Tapi gini, sebagai contoh aja pemilu misalnya. Kita tahulah pemilu seperti apa, kotornya seperti apa ini. Gitu. Tapi toh juga kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena memang kita dibuat seperti itu. Karena dibuat yang terima itu tidak tahu. Iya. Ya kan? Jadi sebetulnya katakanlah kita bicara soal bansos, kita konkret lah. Katakanlah, ya. nah, ini yang konkretnya. Bansos. Sebetulnya Untuk Mas, siapa sih sebetulnya bansos itu?
Iya, itu Oleh satu. siapa sih gitu kan? Betul. Gitu kan? Tapi di sisi lain, yang terima bansos itu sebetulnya dia tahu ada sumbangan dia loh di dalam. Dia beli air mineral, dia bayar pajak. Iya. Ya kan? Ada sumbangan dia loh di dalam situ. Mungkin cuman katakanlah dapat 100.000, dia nyumbang 15.000. Itu beda mas. Saya selalu mengatakannya begini. Kalau X dibagi 0, nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak terdefinisi. Tapi kalau X dibagi something, jadi kalau 100.000 dibagi 10.000, tetap ada nilainya. Dibagi satu pun ada nilainya, kan gitu. Nah, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah bagian daripada uang dia, dia kira ini kebaikan hati daripada Penguasa. Penguasanya pakai duit pajak, padahal gitu loh. Iya. Itu. Dan celakanya bansos yang dikhususkan untuk bansos bisa dipakai untuk apapun. Bukan sekedar untuk bansos. Kan celakanya itu karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Betul. Kok hitung-hitungan mengenai sebetulnya kita juga ada uang kita di situ. Peruntukannya aja kita nggak tahu. Betul, Kayak betul, gitu. betul, Jadi betul. itu yang tadi mungkin saya bilang kelihatannya kita memang mau dikondisikan supaya ya kalau bisa lo bodoh lah supaya nggak susah-susah amat mimpin negeri ini gitu loh. Kalau kita terus-terusan kalau kita jadi makin bodoh, nanti yang susah negara juga loh mas. Pajaknya Saya nggak berpikir ke sana. Oh gitu. Saya nggak berpikir ke sana. Saya justru berpikir gini, gila ya kalau gua mah umur saya 66 tahun udah banyak banget yang saya rasain di negara ini gitu. Dari yang senang sampai yang susah. Gitu. Anak cucu saya mau ngerasain apa ke depan? Ya. Mau tetap dia nggak tahu bahwa kalau dapat di bansos itu juga ada uang kita. Mau seperti itu terus. Yang lebih repot mas. Tadi 66, ya kan? Ya 60 Ini terutama kami rakyat ya. Ya. Anak rakyat ya, anak cucu rakyat. Kalau anak cucu pejabat kan bisa dikondisikan jadi apa kan bisa. 66 kita masih sempat menikmati. Iya. Karena dunia itu belum seketat hari ini. Dengan era teknologi ini segala macam. Persaingan belum sehebat sekarang. Yang digantikan teknologi, dulu aja penjaga jalan tol aja berapa orang mas? Iya. Ingat kayak El Matiana itu di Sonsi aja. Iya. Ya? Iya. Itu masih pakai orang. Masih pakai orang gitu kan? Iya. Nah sekarang jalan tol makin banyak orang. Nah maksud saya begini, tantangan mereka ini jauh lebih besar. Kalau dulu oke lah, mungkin karena baru merdeka, ya daerah kita kan relatif baru juga merdeka. Oke lah kita berkorban, karena memang negara nggak mampu gitu loh. Tapi kalau makin kesini semakin dirasakan semakin tidak mampu, ini kan lucu mas. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini mereka semua pakai kendaraan pribadi. Kalau ada angkutan umum, apa yang mereka keluarkan untuk kendaraan pribadi itu mungkin bisa dipakai untuk yang lain, gitu loh mas. Lah ini kan dari situ maksud saya. Iya. Ngelihat cara berpikirnya. Saya dulu sudah menderita loh, karena kamu nggak bisa bikin public transport sehingga saya harus beli kendaraan sendiri. Gitu. Yang sekarang kenapa lebih parah lagi, gitu loh mas maksud saya. Betul. Ya. Nah jadi kapan dong kita bisa melihat sesuatu yang progresif gitu loh mas? Nah, itu kalau pertanyaannya agak berat sih buat saya. Iya. Bahkan niat sampai ke sana pun belum sih menurut saya. Kenapa? Dari siapapun ya. Kayak gitu. Karena kebodohan itu kalau menurut saya. Ya kan sekarang kayak gini. Ini pikiran saya sebagai rakyat ya. Oke, mulai belajar, ada busway, ada MRT, ada LRT, sekarang mulai ya dipenuhi itu. Tapi sekarang dengan 0 rupiah Anda bisa kredit motor. Ya iya itu. Itu ya. Iya kan berarti kan bias kan.
Ada peraturan ini yang ditindih dengan peraturan lain yang nggak menguntungkan sini. Ini yang menurut saya dari dulu problematik kita semua gitu. Belum lagi ya kebodohan kita kok yang memanfaatkan itu gitu. Nah, balik Kenapa lagi. jadi kita Balik lagi ketidaktahuan, ada butuh gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya kan peran daripada regulasi itu, Mas, itu adalah mengendalikan itu. Kalau lewat bank itu tidak mungkin. Pinjaman itu Semua. enggak 0% itu tidak mungkin. Oh iya. Jadi itu lewat lembaga pembiayaan. Pembiayaan. Sama dengan pinjol lah. Iya. Gitu kan? Iya. Lewat ada bukan bank dia. Tapi ada yang resmi loh. Dulu ada yang resmi bilang katanya bisa rumah 0% itu. Dulu ada yang ngomong Oh, gitu. Kayak gitu loh. Nggak jalan. Walaupun kita juga nggak tahu dari mana bisa 0%. Betul. Nah, balik lagi. Terus dia meningkat lagi loh anunya. Oh, gitu. Pengen jadi yang lebih tinggi lagi loh gitu. Dulu aja yang zaman rendah mikirnya begitu bagaimana? Aduh. Walaupun belum pandai. Karena beda ya antara pintar sama pandai gitu. Pintar nipu, nggak ada orang pandai nipu, nggak ada kan pintar nipu. Artinya kayak gitu. Tapi gini. Kemudian nuansanya memang saya melihatnya dibuat seperti itu. Kayak gitu. Gini yang saya mau ngomong kayak gini. Ketika orang-orang di Senayan itu ribut antar satu sama lain. Apa sih yang kita dapat? Ilmu kah? Atau sesuatu yang hakiki, yang menyangkut kehidupan kita yang tadi dibilang hak kita. Itu kah? Hasilnya apa? Hasilnya tawuran. Karena yang dicontoh cuma ributnya doang. Hasilnya tawuran tuh, pelajar, RT RW pada tawuran. Gitu. Ya. Itu yang saya maksud tadi bahwa Kenapa, Mas, itu? Kenapa katakanlah keributan tawuran mereka itu tidak netes atau tidak berkaitan dengan apa yang harusnya kita pelajari. Harus kita dapatkan atau didapatkan gitu. Ya karena memang mereka juga nggak pinter-pinter amat. Menurut saya. Iya kan? Ya. Maaf, saya harus ngomong. Misalnya, katakanlah beberapa anggota DPR kemarin ada yang galak banget kan. Siapa sih dia? Sehebat apa sih dia hidupnya? Kan semuanya juga cuma ngomong doang. Nggak ada action yang berarti untuk kita semua. Iya kan, sebetulnya nggak gini. Saya mau ngomong, saya memposisikan diri saya sebagai rakyat yang harusnya dilayani, rakyat yang diwakili, rakyat yang dibela, rakyat yang ya semuanya. Iyalah. Saya majikan loh. Yang bayar pajak. Yang bayar pajak. Iya Kan? Saya selalu menganggap penggemar warkop itu majikan. Kenapa? Mereka yang beli tiket. Yang membayar kami kayak gitu. Makanya saya jarang tuh saya nggak mau ikut dipotret apa segala, nggak pernah. Karena kami dari dulu ngomong majikan datang majikan, gitu kayak gitu. Jadi ya. Mereka kayaknya nggak ngerasa nggak gitu deh, Mas. Kita disuruh minggir malah kalau dia lewat. Nah itu susahnya. Itu susahnya. Itu yang makanya tadi saya bilang. Contohnya menjadi seperti itu. Itu dia. Sehingga apa yang tadi saya bilang, kayaknya memang kita dikondisikan bodoh deh. Karena kita dicontohin hal-hal yang nggak perlu. Mudah-mudahan bisa nangkep ya kebodohan saya itu sejauh itu gitu loh, Mas. Betul. Sebetulnya Dan gini, menurut saya Mas. sih harusnya kita semua, bukan hanya pemerintah, kita semua harus prihatin terhadap nasib kita gitu. Kan ada dua hal. Satu, kita cuman prihatin, ya kan? Oke. Atau kita berusaha untuk menyadarkan mereka ya, bahwa ini keliru. Saya selalu mengungkapkan itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Betul. Nah, mungkin mereka juga nggak tahu bahwa yang dia pakai itu adalah
uang majikannya. Iya. Iya. Tadi saya contohkan, kalau bank Mas Yang Indro menghandle semuanya. dia detail tahu, nggak sampai koma-komanya dia tahu dan dia bisa tagih sama Mas Indro. Betul. Hari ini apa susahnya dia untuk menagih pajak sedetail-detailnya Iya. dan juga mengembalikan sedetail-detailnya kalau memang dia punya niat untuk itu. Iya. Kan gitu. Dan persoalan niat ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda. Iya, harusnya. Harusnya dan wayahnya gitu ya. Waktunya, ya. Itu bukan hanya karena masyarakatnya semakin pintar dan membutuhkan, tapi memang teknologinya sudah tersedia, Mas. Seharusnya. Kalau dia tidak mau nanti ada yang mau, itu yang repot. Ya susahnya kan memang ada yang mau udah. Ah itu dia. Untuk hal yang bukan untuk keseluruhan, untuk pribadi. Ah itu ya. Susahnya kan begitu gitu. Iya. Betul. Nah ini maksud Iya. saya. Jadi kita harus, kalau bahasa saya itu literasi lah, Mas. Ya. Seperti yang ini bukan promosi tetapi seperti yang kami lakukan sekarang lah. Kami bikin sejumlah aplikasi gitu. Aplikasi yang pertama yang sudah ada sekarang ini namanya otonometer. Itu Mas Indro bisa lihat secara detail pemerintah daerah gitu. Dapat pajaknya berapa dan seterusnya. Iya. Sampai pajak detail, Mas. Pajak hotel, pajak restoran, pajak listrik gitu. Terus bayar pegawainya berapa kira-kira. Iya. Nah itu Mas Indro akan kaget itu ketika tahu bahwa mayoritas di Republik ini belanja pegawainya lebih besar daripada pendapatan asli daerahnya. Jakarta tidak tentu ya, tetapi kalau misalnya lihat daerah-daerah lain, tetangga kita lah, kabupaten-kabupaten itu yang namanya pajak yang dia kumpulin, Mas, dari masyarakatnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawainya. Artinya dia ngumpulin itu kan dia harus kembalikan dong sama masyarakatnya. Entah dalam bentuk gotnya nggak mampet ya, atau apa segala macam. Itu yang tadi disebut hak ya. Itu bentuk haknya. Nah, ini masyarakatnya harus tahu gitu loh. Iya, itu. Ya, dia harus tahu dan sekarang itu yang saya bilang tadi teknologi sangat sudah memungkinkan Mendukung. untuk itu gitu loh. Nah, ini yang saya kira harusnya kalau dulu ada, makanya saya tuh kadang-kadang bertanya begini, Mas. Dulu ada masyarakat berpendidikan lah gitu. Lalu ada bagian daripada kelompok itu yang memiliki concern untuk mencerahkan publik. Salah satu seperti Mas Indro dan teman-teman lah, dengan cara memberikan parodi-parodi dan sebagainya gitu. Nah hari ini dengan kemudahan teknologi, dengan segala macam yang hebat-hebat ini, kok pencerahan-pencerahan itu kok malah kurang? Itu loh Mas pertanyaannya. Ada apa dengan dunia kampus kita sebetulnya? Sebetulnya saya udah jawab tadi ya. Kelihatannya kita memang dikondisikan untuk bodoh. Oh gitu jawabannya. Artinya begini, Ini jawabannya Panadol ini, apapun obatnya Panadol Ya, ini. artinya gini. Ketika seseorang itu pinter, saya nggak bilang pandai ya, pinter. Ketika seseorang itu pinter, ketika seseorang itu mempunyai kedudukan, ketika seseorang itu mempunyai kekuasaan, dia nggak berpikir seperti apa yang Anda katakan itu. Artinya apa? Mencerdaskan bangsa gitu. Itu dulu sebetulnya. Baru kita bisa mikir. Sebetulnya kan masalah kecerdasan aja, masalah kepandaian aja, masalah. Iya. Gini, kesadaran seseorang itu seukuran dengan otak dia. Kenapa saya bilang kita bahkan nggak tahu hak gitu. Ya saya pengen bilang bahwa kita lupa bahwa ada kata-kata hak loh akhirnya. Sedemikian parah gitu, kita hanya tahu kewajiban kita akhirnya. Malah Ya kan? kewajibannya disangka hak. Ya kan? Saya ngobrol nih, mohon maaf ya, maaf. Ya mudah-mudahan saya juga salah, saya orang bodoh kan tadi saya udah bilang. Begitu dengar presiden kemarin ini, terus lihat banyak kali menterinya banyak kali. Ini keren nih. Banyak yang ngurusin kita gitu. Saya coba pengen nangis saya dengar mereka ngomong gitu. Lu nggak mikir itu mereka dibiayain dari mana?
ntar kita yang biayain. Ini contoh gampang aja. Gitu. Tapi seberapa banyak orang yang kayak gitu. Bahkan saya sendiri akhir membunuh pikiran saya terhadap itu gitu loh. Iya. Karena apa ya? Oh iya. Oh. Saya akhirnya terpengaruh pada hal-hal yang kayak gitu. Ya udahlah, jangan kita pikirin lah, pusing lah. Hidup udah susah. Akhirnya kayak gitu, Mas. Paham. Kayak gitu. Paham. Nah itu. Nah sekarang ini kan pertanyaannya akhirnya, ya terus sekarang nanti gimana dong? Anak cucu kita gimana dong? Nah ini yang saya katakan tadi sebetulnya. Itu harus dimulai dari niat. Dan ketika kita bilang niat, yang paling berpengaruh niatnya adalah kelompok yang pandai. Kelompok yang pandai. Makanya saya ngomong akhirnya yang bilang pandai, bukan pintar. Bukan pintar ya. Ya kan, kalau pintar ngeles, pintar bohong, pintar gitu. Kelompok yang pandai. Nah, sementara kita belum lihat ada titik terang kelompok pandai ini. Kenapa? Karena dari niat dia bisa mencerdaskan kita semua. Tapi sekarang orang berlomba-lomba jadi pintar loh, Mas. Loh, makanya kan tadi saya menjawab pertanyaan Anda. Padahal sedemikian banyak perguruan tinggi, apa segala macam, profesor, apa segala macam. Tapi kok kita tetap bodoh gitu kan tadi pertanyaan. Ya itu. Akhirnya kita belum dapat orang yang pandai, yang punya niat yang seperti Anda katakan tadi. Niatnya cuman kasih tahu aja. Lu tuh sebetulnya punya hak ini itu. Karena lu bayar pajak misalnya. Nah. Kayak gitu. Berapa orang sih yang sadar itu? Perokok itu, sadarkah itu? Enggak. Enggak, dia pembayar pajak paling besar. Dimarahin pula lagi. Kan. Diancam pula kan. Bisa menyebabkan kanker, kematian segala macam kan. Iya. Yang susah kan nggak dibilang di situ. Orang nggak takut. Coba tolong deh. Bisa menyebabkan biaya operasi sekian M. Itu berhenti merokok mereka. Duitnya mahal. Mas, tadi kalau kita bicara hak, kan persoalannya bukan tadi kesadarannya tidak ada, bahkan pengetahuannya mungkin tidak ada. Iya. Ya kan? Sih kan. Iya kan? Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuannya nggak ada, kesadarannya juga nggak ada pengetahuannya. Dan cilakanya juga yang jagain juga nggak jelas siapa gitu kan. Kalau Mas Hendro punya hak, ini teman-teman yang sama Mas Hendro tahu nih haknya Mas Hendro, kan dia yang jagain haknya Mas Hendro. Iya kan? Iya. Dan maaf ya, untuk itulah mereka dipekerjakan dan dibayar kan gitu. Iya. Ini siapa Mas jadinya yang harus menjaga hak itu? Ini pertanyaan susah yang harus dijawab orang bodoh. Jangan gitulah. Ya artinya gitu. Saya tahu jawabannya, tapi kan apa ya istilahnya normatif. Sementara kita menghadapi keadaan yang tidak normatif. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya contoh aja, kita tahu kok bagaimana harus memberikan hak dan memecah kemacetan di Jakarta gitu ya. Dengan MRT, dengan itu. Ya artinya transportasi umum yang memadai dan nyaman tentunya supaya orang berpindah ke sana. Ya kan? Tapi di satu masa, di satu tempat, di satu kebijakan yang seperti itu ada kebijakan lain yang kemudian ya itu yang tadi saya katakan. Tiba-tiba orang bisa punya motor semua. Motor listrik pun banyak. Sekarang saya kalau ngelihat motor listrik itu, yang kayak sepeda itu, ngeri saya. Anak-anak semua, kencang-kencangan gitu. Mati banyak udah. Oh ya? Oh iya. Bukannya kecelakaan banyak itu. Oh. Ya karena anak-anak yang belum boleh. Iya. Ya, naik sepeda aja belum bisa, dia udah naik ini. Hajar, kemarin ada lagi. Oh ya? Iya. Oke. Oh itu bukan hanya main-main di dalam lingkungan. Oh gitu ya? tidak. Oh, itu ibu-ibu nggak pakai helm jemput anaknya gitu, pakai itu udah segala karena murah kan. Oke. Ya kan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kontradiktif ya, betul. Terhadap ini. Nah, kalau gitu Mas Indro apa pandangannya yang tahu kan kebijakan ganjil genap? Tahu. Terus kan itu batal demi hukum kalau misalnya Anda pakai mobil listrik. Iya, itu kan lebih aneh lagi.
Ya kan? Terus ngapain ada ganjil genap? Iya. Cuman mau iniin listrik. Sementara listrik sendiri, tahu kan listrik berapa kita harus kalau misalnya akinya rusak? Iya. Itu bisa 3/4 harga mobilnya, Pak. Makanya saya nggak pernah mau beli. Iya. Ntar kalau gue udah kaya raya, gue beli deh. Gitu kan, ya kan? Karena ya buat aku, Iya. ya nggak worth Ya. it gitu loh. Balik lagi kan, berarti kan soal... Dan ada satu terhadap ganjil genap. Ini saya tertarik ganjil genap. Kita mau bicara hak dan kewajiban. Kita punya kewajiban ganjil genap. Kita dapat hak apa? Iya, harusnya ada public transport. Bukan soal public transport aja, soal pajak kita. Saya cuma bisa pakai setengah tahun loh mobil saya. Boleh diskon Tapi nggak? saya harus bayar pajak 1 tahun. Iya. Unfair banget itu. Ini ngomongin tadi ya hak kewajiban, kebetulan kok Tapi ya terbersit sebetulnya- saya. Oh itu hak. Sebetulnya bisa juga tanpa bermaksud membela saya ya, tetapi oke, Anda mau pakai kendaraan pribadi harus pakai ganjil genap karena saya sudah kasih public transport. Atau Itu, seperti itu. gitu Kayak loh. gitu. Tapi kan public transport kita Nggak juga ada. nggak memadai. Betul. Iya kan? Betul. Terus juga satu, kedua nggak didukung oleh peraturan-peraturan yang lain. Ya kayak itu motor atau mobil listrik, kayak gitu kan. gitu loh. Artinya semuanya serba tumpang tindih. Itu yang menyebabkan kebingungan sampai orang-orang yang merasa bodoh pun menjadi udah deh yang penting gue bisa napas lah. Mas Indro, Ini saya dulu sempat saya harus sebut orang yang ngomong, Om Ali Sadikin. Ali Sadikin, almarhum. Dia banyak sekali secara pribadi nasihatin saya maupun Warkop. Salah satu yang dia pernah ngomongin, orang itu lebih baik kontra daripada apatis. Ketika orang sudah mulai apatis terhadap apapun, selesai peradaban. Beliau ngomong kayak gitu. I see. Ini kan sama kayak gini. Orang sekarang sudah mulai apatis. Ya. Dan saya khawatir selesai betul-betul peradaban. Itu sebetulnya hidup tapi mati kalau apatis itu. Nah, Kebetulan kan tetangga. Udah gitu kan kalau nge-MC segala. Nge-MC lu di sini? Iya. Gue mau pulang. Kenapa? Ada yang nggak mau saatep sama gue. Om Ali itu gitu. Emang ada Om? Ada, emang lu nge-MC kan? Saya nge-MC-nya juga bareng sama Om. Nah, Om pulang saya kelar. Ada MC lain Om. nggak mantap juga dong. Iya saya bilang. Waduh. Gitu. Saya mengagumi dia. Terus saya juga. Saya Mas, kira tidak. kapan ke rumah saya kasih lihat ada tokoh-tokoh yang hanya saya kagumi. Oke. Dan yang satu mungkin saya akan turunkan. Oh gitu ya. Nanti waktu nurunnya saya diundang. Nggak pakai upacara kok. Oke, wawancara. Mas Indro, terima kasih banyak. Ini obrolan kita sudah luar biasa sekali. Mas Indro kan keluarga polisi ya? Ya. What do you Kalau think? nggak salah sih, bapak saya tercatat sebagai pendiri dan komandan intelijen pertama di Indonesia. Indonesia, oh oke. Beliau kepala dan pendiri DPKN, Dinas Pengawas Keselamatan Negara, yang kemudian setelah diganti Pak Harto karena Presiden Angkatan Darat, diganti menjadi Bakin, Badan Koordinasi Intelijen, Setelah dan itu- kemudian menjadi BIN sekarang. Oke, jadi sebelum Bakin, DPKN, Dinas DPKN. Pengawas Keselamatan Negara. Salah satu anak buahnya Pak Hugeng itu. Pak Hugeng orang DPKN. jadi Pak Hugeng waktu itu anak buahnya almarhum Bapak saya, ayah. Bahkan ya karena kedekatannya ketika ayah saya meninggal, karena beliau pejabat dan dimakamkan di Kalibata, dia harus diserahkan kepada negara yang menyerahkan Om Hugeng. Oh, oke. Makanya sampai sekarang saya kalau mau puasa itu saya selalu nyekar ke tempat beliau itu karena ya rasa terima kasih saya pada beliau. Boleh disebut Mas namanya, nama almarhum ayah? Ayah saya Muhammad Umar Gatab, Wow, Mas. pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi. Mas, saya nggak tahu sebelum saya bisa baca. Tapi setelah saya bisa membaca, maksudnya habis udah sekolah gitu ya, segala macam.
terus terang aja saya sangat-sangat terguncang dengan kelakuan-kelakuan sejumlah petinggi polisi seperti Verdi Sambo, seperti Teddy Minahasa dan sebagainya, yang menurut saya extraordinary. Kira-kira menurut Mas Indro kenapa seperti itu mereka ya? Moral sih. Mohon maaf, mereka kan termasuk orang-orang Orde Baru ya. Artinya orang yang lahir di zaman Orde Baru. Dia nggak pernah sama sekali, dia nggak punya pembanding Orde Lama. Alhamdulillah saya masih. Ketika bapak saya meninggal saya umur 9 tahun dan itu sidang umum MPRS. Jadi Kembali ke segalanya Undang-Undang Dasar itu ya? semenjak Undang-Undang MPRS Ke Undang-Undang Dasar. saya 9 tahun saya masih merasakan Orde Lama berarti kan. Oke. Dan kebetulan bapak saya pejabat Orde Lama. Kayak gitu. Bapak saya kepala Biro 6, tim screening seluruh pejabat negara segala macam. Ya artinya sedikit banyak, apalagi setelah itu ibu saya bisa bercerita pada saya sedikit banyak tahulah gimana perkembangan ini. Satu hal, saya paling gampang aja, mungkin ini bodoh tapi ya oke lah, saya memang bodoh gitu. Semenjak Orde Baru kita nggak punya pendidikan yang namanya budi pekerti. Budi pekerti? Iya. Bukan yang ada dulu? Dulu ada. Semenjak Orde Baru nggak ada. PMP ya diganti? Iya. Oke. Yang kita nggak jelas apa pendidikan apa itu. Ya kan? Iya. Buktinya PMP juga orang banyak yang nggak, sampai sekarang coba tanya. Ada yang hafal Pancasila? Iya. Nggak, artinya gini. Semenjak itu kita nggak pernah tahu. Jadi ini budi pekerti dulu ya. Dulu Anda agamanya 9. Budi pekerti 5,5. Nggak naik Anda. Ya. Budi pekerti itu tidak diajarkan, tapi dinilai ya, anehnya kan. Kenapa? Karena yang mengajarkan keluarga. Yang nilai sekolah? Iya. Oh, Dan Soekarno waktu itu, gelora Pancasila itu semua membakar keluarga untuk menghasilkan pejuang, menghasilkan pahlawan, menghasilkan satria gitu kan. Kayak gitu. Betapa zaman Bung Karno itu mungkin televisi juga udah mewah banget, sehingga kalau dia pidato itu di gang, di apa segala, orang pada dengerin radio tuh. Saya mengalami itu. Ya, betapa moral itu menjadi penting. Setelah itu nggak ada Pak. Ketika Orde Lama bahkan, saya masih punya bukti itu temennya Mas Dono. Dia seniornya, orang Jepang. Kuliah lo di UI, sampai dia sempat jadi duta besar di Indonesia. Dia khusus datang kuliah di UI. Kuliah di ini, terus ngomongnya udah warkop main dia suka ikut gitu. Jadi dulu Penonton, kan supporter gitu. Wah keren. Kayak gitu. Dan nah ini kemudian budaya juga sih ya. Dia akhirnya punya punya pembantu yang dibawa dari Indonesia sampai ke Jepang. Sampai dia kawin, sampai dia kemarin jadi duta besar segala macam, dia bawa lagi itu kemarin. Dia makan makanan Indonesia. Walaupun juga ya mboknya menurut pengakuannya juga diajarin makan Jepang. Jepang. Tapi yang namanya oseng-oseng tempe segala bapak tuh seneng. Bayangin. Artinya gini, saya cuma pengen ngomong dulu orang pengen sekolah di sini padahal kita tuh belum top amat dalam pendidikan. Sekarang Pak, kita dengan negara yang besar, pembangunan fisik, saya nggak ngomong fisik ya, pembangunan fisik seperti ini. Betapa orang periksa darah aja A atau B ke luar negeri Pak. Ya. Apalagi sekolah, gitu. Jadi apa yang hilang? Moral. Dan dampak besarnya apa yang hilang? Nasionalisme Pak. Kebanggaan. Nasionalisme. Ya. Oleh karena itu tadi kan saya sekali-kali nggak jawab. Siapa yang harus menjawab hak atau segala macam? Nggak ada, karena kita tidak pernah berbicara kami. Kita selalu berbicara saya. Saya menderita loh. Tapi kita nggak pernah diajarkan berbicara kami. Kayak dulu. Yes, kayak gitu. Yes. Jadi kita cuman sekarang ini terkungkung pada acara-acara yang seremonial aja. Makanya saya suka ketawa tuh kalau bilang, kita merayakan Sumpah Pemuda
Kita rayain apaan? Mau juga orang dulu, Sumpah Pemuda tuh ngelebur tuh, Yong Yava, Yong Ambon, Yong Selebes semua ngelebur jadi satu. Sekarang kagak, Pak. Sekarang dengan segala kota, kami jawara dari Persoalan restoran aja bisa protes kemarin ya kan? Artinya apa? Artinya memang kita udah kehilangan cara berpikir yang seharusnya kita punyain. Jepang itu loh, wih, Ini promo. Korea gitu, Ya. itu nasionalisme itu tinggi banget, makanya itu mereka bisa kayak gitu tanpa melupakan budayanya. PR-nya masih banyak nih Mas. Waduh banget, makanya tadi kita bilang jadi merasa bodoh banget aku. Masih ada waktu lah. Insya Allah. Minimal sisanya ada Ya, untuk saya sih sesuatu. berpikir kayak gini, bukan apatis juga sih sebetulnya. Nggak Saya boleh. Tadi nggak boleh. Nggak apatis. boleh, Ya. iya. Makanya saya bilang bukan apatis juga sih. Tapi gini, ya udahlah itu deritaku lah. Ya, tapi gimana caranya? Kita kan punya anak cucu nih. Jangan diwariskan penderitaan itu. Nah, kita sama-sama mau nggak? Atau hanya sementara orang yang mau dalam cara berpikir yang skopnya kecil banget. Gue punya perusahaan ini, anak gue ntar jadi bukan gitu kali. Betul. Anak cucu supir lu juga lu harus pikirin. Kan cara berpikirnya gitu. Nah itu yang menurut saya kita sama-sama nggak punya itu. Kita bangun sama-sama Mas. Harus. Dan itu harus punya will dari semua. Ya. Kan perang juga pernah dengar perang gerilya kan? Iya. Nah, artinya ini kita mesti bergerilya untuk itu. Harusnya. Harus seperti itu. Cuman masalahnya kan gerilya sekarang gerilya kelompok, bukan gerilya rame-rame gitu kan. Pelan-pelan, Gitu. pelan-pelan. Saya ada cerita kayak gini. Ini sebetulnya gak ada hubungannya mungkin, tapi menurut saya hubungkan. Ketika nama ayah saya dijadikan nama gedung pendidikan intelijen di Bandung. Di Bandung, di Soreang. Dari polisi ya, dari polisi. Semua pidato, Wakapolri pidato, gini, betapa bapak saya punya ini itu, apa teorinya, apa segala macam yang sampai sekarang masih relate, apa segala. Saya nggak ngerti apa-apa lah. Gitu. Kok lah kita sekarang dengarkan wakil dari keluarga, mungkin adanya. Ya saya tinggal saya kan. Ya karena saya diundang, ya saya terpaksa maju kan. Aduh ya Allah, kenapa jadi yang lain ini jenderal ini pelawak, satu ini. Gua ngomong apa? Udah akhirnya saya dapat gitu. Saya dapat yang relate gitu. Terima kasih kesempatan gitu. Satu hal yang akhirnya saya percaya bahwa ayah saya ternyata intelijen. Karena saya baru tahu bahwa ternyata ayah saya intelijen dan baru tahu dari bapak-bapak. Artinya saya kemudian menjadi respect, salut kepada ayah saya. Beliau betul-betul intelijen. Karena Anaknya pun tidak tahu. itu kelihatannya komedi ya. Iya, tapi pesannya dalam itu. Ngerti nggak? Itu yang saya maksud gitu. Itu yang saya maksud. Mungkin nggak relate dengan apa yang kita omongin sekarang. Tapi dunia ini seperti itu. Itu sangat relate Mas. Itu dunia ini sekarang seperti itu. Intelijen harus kelihatan lu pistolnya di sini, gitu. Ada yang pakai kartu nama loh Mas. makanya hal-hal seperti itu gitu loh. Ada yang pakai kartu nama loh. Artinya memang mungkin cara berpikir kita Iya. baru sampai situ. Masih terlalu Sehingga jauh. kalau yang tadi Anda tanyain ke saya, ya saya mungkin yang intelijen, yang pistol yang masih kelihatan di sini gitu. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Gitu. Siapapun kita semua, kayak saya pelawak kayak ini, saya bisa kok tetap sederhana. Walaupun saya mungkin katakanlah ya bisa beli sedan yang bagus gitu, tapi saya itu bisa tetap sederhana. Bukan hanya sederhana dalam kelakuan, tapi juga cara berpikir.
Karena ketika sederhana saya pikir saya akan peka. Berpikir dalam kerangka budaya. Karena ketika kita berpikir dalam kerangka budaya, maka kita punya harmoni, kita punya keseimbangan. Sehingga kita juga bisa, kalau orang Jawa bilang, poseliro, bisa berpikir untuk yang lain. Bukan hanya untuk anak cucuku, tapi juga untuk anak cucu kita semua. Terima kasih. Wah, 2 pesan luar biasa dari Mas Indro. Terima kasih banyak Mas Indro. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Amin. Harus ada 66 tahun yang kedua. Amin. Amin. Oh, ini jadi 132.